Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andri Pratama akan mempresentasikan ekonomi moneter. Agenda, pengertian dan fungsi uang, sejarah, perkembangan uang, jenis-jenis uang, dan perang bank dalam perekonomian. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang, penawaran uang, dan peran bank sentral Bank Indonesia, fungsi dan peran bank umum dan lembaga keuangan lain. Proses penciptaan uang giral dan pengganda uang money multiplier. Pengertian, tujuan, dan fungsi bank sentral. Pengertian dan fungsi uang, sejarah perkembangan uang, jenis-jenis uang, dan peran bank dalam perekonomian. Pengertian uang, apa sebenarnya uang itu? Secara sederhana, uang adalah setiap benda yang diterima secara umum oleh masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah untuk transaksi barang, jasa, dan pembayaran utang. Syarat utama sesuatu bisa disebut uang, diterima secara umum, semua orang mau menerimanya, nilainya stabil, nilainya tidak naik turun secara drastis, mudah dibawa, praktis untuk transaksi sehari-hari, tahan lama, tidak mudah rusak, mudah dibagi, dapat dipecah menjadi unit yang lebih kecil tanpa kehilangan nilainya. Fungsi asli uang, alat tukar, medium of exchange. Mengatasi kesulitan sistem barter, kesulitan menemukan keinginan ganda, mempermudah dan mempercepat transaksi. Contoh, Anda menggunakan uang rupiah untuk membeli kopi di kafe. Satuan hitung, memberikan nilai pada barang dan jasa, memudahkan perbandingan harga. Contoh, harga laptop A adalah 10 juta, sedangkan harga laptop B 8 juta, kita tahu laptop A lebih mahal. Menyimpan nilai memungkinkan kita menyimpan kekayaan untuk digunakan di masa depan. Contoh, Anda menabung uang di bank untuk membeli rumah beberapa tahun lagi. Evolusi uang dari masa ke masa. 1. Tahap prabarter, kebutuhan dipenuhi sendiri. 2. Tahap barter, tukar barang, kesulitan menemukan orang yang dengan kebutuhan cocok. Contoh, petani menukar beras dengan ikan dari nelayan. 3. Tahap uang barang, menggunakan barang yang memiliki nilai intrinsik sebagai alat tukar. Contoh, garam, kerang, teh, ternak. 4. Tahap uang logam. Logam mulia, emas dan perak digunakan karena tahan lama, langka, dan mudah dibagi. Contoh, koin, dinar, dan dirham. 5. Tahap uang kertas. Bermula sebagai surat janji bayar dari pandai emas. Bankir awal untuk emas yang dititipkan, lebih praktis dan ringan. Tahap uang giral dan digital. Uang dalam bentuk simpanan di bank, cek, giro, dan uang elektronik, e-money, dompet digital. Tahap uang giral dan digital, uang dalam bentuk simpanan di bank, cek, giro, uang elektronik, e-money, dompet digital. Jenis uang berdasarkan bahan. Uang logam terbuat dari logam, emas, perak, perunggu, nikel. Biasanya untuk nominal kecil, contoh uang koin 500, 1000. Uang kertas terbuat dari kertas khusus atau bahan polimer agar tidak mudah rusak. Untuk nominal yang lebih besar, contoh uang kertas 50.000, 100.000. Jenis uang berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. Uang kartal, uang yang dipegang sehari-hari, logam dan kertas diterbitkan oleh Bank Sentral, Bank Indonesia, wajib diterima sebagai alat pembayaran sah. Uang giral, uang yang dalam berbentuk simpanan atau cek saldo di bank umum, tidak berwujud fisik, hanya berupa catatan. Contoh, saldo di rekening tabungan, giro, cek, kartu kredit, penggunanya bersifat pilihan, tidak semua orang wajib menerimanya. Jenis uang berdasarkan nilai. Uang bernilai penuh, nilai bahan intrinsik sama dengan nilai yang tertera nominal. Contoh, koin emas kuno jika dilebur nilai emasnya sama dengan nilai koinnya. Uang tanda, nilai nominal jauh lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Hampir semua uang modern adalah uang tanda. Contoh, nilai bahan untuk membuat uang 100.000 jauh lebih rendah dari 100.000 nilai dijamin oleh pemerintah. Apa itu bank? Jantung sistem keuangan. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak rakyat. UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Singkatnya, bank adalah perantara keuangan finansial intermediari. Peran kunci bank dalam perekonomian. Agen of trust, agen kepercayaan. Bank bekerja atas dasar kepercayaan masyarakat untuk menyimpan dan mengelola dana mereka dengan aman. Agen of development, agen pembangunan, menyalurkan kredit untuk sektor-sektor produktif UMKM, industri, infrastruktur yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Agen of service, agen pelayanan, menyediakan jasa-jasa keuangan untuk mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat, transfer, pembayaran, investasi. Mekanisme penciptaan uang oleh bank. Bank tidak hanya menyimpan tapi juga menciptakan uang, terutama uang giral. Proses ketika bank memberikan kredit, bank tidak memberikan uang fisik melainkan menciptakan simpanan baru di rekening peminjam. Contoh, Anda mendapat kredit 100 juta. Bank akan menambahkan saldo 100 juta ke rekening Anda, jumlah uang yang berada di perekonomian dalam bentuk giral bertambah. Proses ini dibatasi oleh kebijakan giro wajib minimum atau GWM dari Bank Sentral. Proses ini sangat vital untuk memastikan likuiditas dan kelancaran roda perekonomian. Uang adalah fondasi dari semua transaksi di ekonomi modern, berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Bank bertindak sebagai perantara yang vital menghubungkan pihak yang kelebihan dana dengan yang membutuhkan dana. Melalui perannya dalam menghimpun dana, menyalurkan kredit, dan menciptakan uang, bank menjadi motor penggerak utama pertumbuhan stabilitas ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Apa itu permintaan uang? Permintaan uang bukanlah keinginan untuk menjadi kaya, melainkan keinginan individu atau masyarakat untuk memegang aset dalam bentuk yang liquid, yaitu uang tunai atau simpanan giro dibandingkan memegang aset lain seperti obligasi, saham, atau properti. Teori kuantitas klasik. Pandangan kaum klasik, menurut ekonom klasik seperti Irving Fisher, uang hanya memiliki satu fungsi utama sebagai alat tukar. Orang memegang uang semata-mata untuk tujuan transaksi. Akibatnya jumlah uang yang diminta berbanding lurus dengan tingkat pendapatan atau output nasional. Persamaan pertukaran MP sama dengan PY, M jumlah uang beredar, P perputaran uang, P tingkat harga umum, Y output real. Dalam teori ini, faktor utama yang mempengaruhi permintaan uang adalah tingkat pendapatan nominal. Tingkat suku bunga dianggap tidak berpengaruh. Teori preferensi likuiditas Keynes. Revolusi pandangan John Maynard Keynes. Keynes memperkenalkan pandangan yang lebih komprehensif. Menurutnya, orang yang memegang uang bukan hanya untuk transaksi, tetapi karena tiga motif utama. Teori ini dikenal sebagai teori preferensi likuiditas. Permintaan uang adalah permintaan akan saldo kas real. Tiga motif permintaan uang menurut Keynes. 1. Motif transaksi. Tujuan untuk membiayai transaksi sehari-hari, membeli barang dan jasa. Faktor utama tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin besar pengeluaran transaksinya. Semakin besar pula uang yang pegang. 2. Motif berjaga-jaga. Tujuan untuk menghadapi kebutuhan tak terduga atau darurat, misalnya sakit atau perbaikan mendadak. Faktor utama, tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar dana cadangan yang ingin disisihkan. 3. Motif spekulasi. Tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga aset keuangan, khususnya obligasi. Individu dihadapkan pada pilihan memegang uang tunai, liquid, tanpa bunga aman dari risiko perubahan harga, atau obligasi, kurang liquid, memberi bunga atau kupon beresiko. Faktor utama tingkat suku bunga. Ketika suku bunga tinggi, harga obligasi menjadi murah. Orang akan memilih membeli obligasi dan mengurangi memegang uang. Permintaan uang untuk spekulasi rendah. Ketika suku bunga rendah, harga obligasi menjadi mahal. Risiko turunnya harga obligasi di masa depan tinggi. Orang akan memilih memegang uang tunai. Permintaan uang untuk spekulasi tinggi.
Ringkasan faktor-faktor utama berikut adalah faktor-faktor kunci yang mempengaruhi permintaan uang. 1. Pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan PDB, semakin tinggi kebutuhan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. 2. Tingkat suku bunga. Suku bunga adalah opportunity cost dari memegang uang. Semakin tinggi suku bunga, semakin mahal biaya memegang uang karena kehilangan potensi bunga, sehingga permintaan uang turun. 3. Tingkat harga umum. Jika harga-harga naik, inflasi, masyarakat memerlukan lebih banyak uang untuk membeli jumlah barang dan jasa yang sama. 4. Ekspektasi masa depan. Ekspektasi inflasi. Jika masyarakat menduga inflasi akan naik, mereka cenderung membelanjakan uangnya sekarang, mengurangi permintaan uang. Ekspektasi suku bunga. Jika suku bunga diperkirakan akan naik, orang akan menahan uang tunai sekarang untuk membeli obligasi saat harga yang murah nanti. Permintaan uang naik. 5. Inovasi teknologi dan keuangan. Perkembangan seperti mobile banking, kartu kredit, dan dompet digital, QRIS, e-wallet mengurangi kebutuhan masyarakat untuk memegang uang fisik. Ini menurunkan permintaan uang. Implikasi bagi kebijakan moneter. Mengapa Bank Sentral peduli? Bank Sentral seperti Bank Indonesia perlu memahami permintaan uang untuk merumuskan kebijakan moneter yang efektif. Dengan mengendalikan jumlah uang beredar, sisi penawaran, Bank Sentral dapat mempengaruhi tingkat suku bunga. Kebijakan moneter ekspansif menambah jumlah uang beredar, suku bunga turun mendorong investasi dan konsumsi. Kebijakan moneter kontraktif mengurangi jumlah uang beredar, suku bunga naik meredam inflasi. Stabilitas permintaan uang adalah kunci agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dalam mencapai target inflasi pertumbuhan ekonomi. Permintaan uang adalah keinginan untuk memegang aset dalam bentuk tunai atau setara tunai. Teori klasik menekankan peran uang untuk transaksi, sehingga faktor utamanya adalah mendapatkan nominal. Teori Keynes memperluas analisis dengan 3 motif transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi, menjadikan pendapatan dan tingkat suku bunga sebagai faktor utama. Faktor modern seperti ekspektasi dan inovasi keuangan juga memainkan peran penting dalam mempengaruhi seberapa banyak uang yang ingin dipegang oleh masyarakat. Pemahaman terhadap faktor-faktor ini krusial bagi bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi. Penawaran uang dan peran Bank Sentral, Bank Indonesia. Definisi dan konsep dasar penawaran uang. Apa itu penawaran uang? Penawaran uang, money supply, adalah jumlah total uang yang beredar dalam suatu perekonomian pada waktu tertentu. Ini mencakup uang kartal, kertas, dan logam yang dipegang masyarakat, dan uang giral, simpanan yang dapat ditarik dengan cek atau giro di sistem perbankan. Dua konsep utama, uang dalam arti sempit, M1 paling liquid, uang kartal, tambah simpanan giro atau demand deposit, siap digunakan untuk transaksi kapan saja. 2. Uang dalam arti luas, M2, M1 tambah aset kurang liquid. M2 sama dengan M1 tambah tabungan, tambah deposito berjangka, mencerminkan fungsi uang sebagai penyimpan nilai. Siapa yang menciptakan penawaran uang? Penawaran uang tidak muncul begitu saja, ada dua pelaku utama dalam proses penciptaannya. 1. Bank Sentral, Bank Indonesia, otoritas moneter tunggal, berwenang penuh untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal, uang primer, mengendalikan jumlah uang yang beredar melalui berbagai instrumen kebijakan. 2. Bank Umum, sistem perbankan komersial, menciptakan uang giral melalui proses pelipat gandaan uang money multiplier. Proses ini terjadi ketika bank menyalurkan kembali simpanan nasabah dalam bentuk kredit yang kemudian menjadi simpanan baru di bank lain, dan seterusnya. Peran Bank Indonesia sebagai otoritas moneter. Tujuan tunggal Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki peran sentral dalam pengendalian penawaran uang.
Tugas utama terkait penawaran uang: 1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga untuk menjaga stabilitas harga inflasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. 2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, memastikan peredaran uang fisik dan non-tunai berjalan aman dan efisien. Mengatur dan mengawasi bank, menjaga kesehatan sistem perbankan agar proses penciptaan uang berjalan stabil. Instrumen kebijakan moneter Bank Indonesia. Bagaimana Bank Indonesia mengendalikan jumlah uang beredar? 1. Operasi pasar terbuka. Tindakan jual beli surat berharga seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Untuk mengurangi uang beredar, kebijakan kontraktif, BI menjual SBI sehingga uang dari perbankan masuk ke bank sentral. Untuk menambah uang beredar, kebijakan ekspansif, BI membeli kembali SBI sehingga menyuntikkan likuiditas ke perbankan. 2. Giro wajib minimum, GWM. Tindakan menaikkan atau menurunkan rasio cadangan wajib bank. Untuk mengurangi uang beredar, BI menaikkan GWM sehingga kemampuan bank untuk memberikan kredit menurun. Untuk menambah uang beredar, BI menurunkan GWM sehingga bank punya lebih banyak dana untuk disalurkan sebagai kredit. 3. Kebijakan suku bunga acuan, BI rate. Tindakan menetapkan suku bunga acuan untuk mempengaruhi suku bunga pinjaman dan simpanan di bank umum. Untuk mengerem ekonomi atau inflasi, BI menaikkan BI rate, membuat pinjaman lebih mahal dan menabung lebih menarik, sehingga uang yang beredar untuk konsumsi investasi berkurang. Untuk mendorong ekonomi, BI menurunkan BI rate, membuat pinjaman lebih murah dan mendorong belanja serta investasi. Pemusnahan uang, sisi lain dari penawaran uang. Setelah uang diedarkan, Bank Indonesia juga memiliki kewenangan untuk menarik kembali dan memusnahkannya dari peredaran. Ini adalah tahap akhir dalam siklus hidup rupiah untuk menjaga kualitas dan kredibilitas mata uang. Mengapa uang perlu dimusnahkan? Bank Indonesia memusnahkan uang dengan beberapa alasan, yaitu tidak layak edar, uang yang sudah lusuh, cacat, atau rusak sehingga tidak memenuhi standar kualitas untuk beredar di masyarakat. Sudah tidak berlaku, uang rupiah yang secara resmi telah dicabut dan ditarik dari peredarannya. Biasanya karena adanya emisi baru. Pertimbangan lain, uang yang masih layak edar namun dinilai tidak lagi memiliki manfaat ekonomis atau kurang diminati oleh masyarakat. Siapa yang berwenang? Sesuai dengan Undang-Undang Mata Uang, Bank Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang berwenang untuk melakukan pencabutan, penarikan, hingga pemusnahan uang rupiah. Bagaimana prosesnya? Proses pemusnahan dilakukan dengan metode aman dan terstandarisasi untuk memastikan uang tersebut tidak dapat digunakan kembali. Uang kertas dimusnahkan dengan cara diracik menggunakan mesin khusus sehingga racik uang kertas hingga menjadi potongan-potongan kecil. Uang logam dimusnahkan dengan cara dilebur hingga kehilangan bentuk aslinya. Kurva penawaran uang. Dalam model sederhana, kurva penawaran uang sering digambarkan sebagai garis vertikal, inelastis sempurna. Artinya jumlah uang yang beredar ditentukan sepenuhnya oleh otoritas moneter, Bank Indonesia, dan tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Bank Indonesia secara proaktif menetapkan jumlah uang yang beredar sesuai dan target kebijakannya. Keseimbangan di pasar uang terjadi pada titik pertemuan antara kurva permintaan uang yang miring ke bawah dan kurva penawaran uang yang vertikal. Kurva penawaran dan permintaan uang, penentuan suku bunga. Penawaran uang adalah total uang yang beredar diciptakan oleh bank sentral, uang kartal, dan sistem perbankan, uang giral. Sistem perbankan menciptakan uang melalui mekanisme pelipat gandaan uang yang besarnya dipengaruhi oleh giro wajib minimum. Bank Indonesia berperan sebagai pemegang kendali utama penawaran uang untuk menciptakan tujuannya, yaitu stabilitas nilai rupiah.
BI menggunakan instrumen seperti operasi pasar terbuka, giro wajib minimum, dan suku bunga acuan untuk mengatur jumlah uang beredar secara aktif. Karena dikendalikan oleh otoritas, kurva penawaran uang bersifat inelastis sempurna terhadap suku bunga. Fungsi dan peran bank umum dan lembaga keuangan lain. Apa itu lembaga keuangan? Definisi lembaga keuangan adalah badan usaha yang aset utamanya berbentuk aset keuangan, finansial aset, maupun tagihan. Peran utama sebagai perantara intermediasi antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana. Diagram sederhana, unit surplus, lembaga keuangan, unit defisit. Pembagian utama, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, LKBB, atau lembaga keuangan lainnya. Bank Umum, definisi UU Perbankan Nomor 10/1998. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Karakteristik kunci dapat menghimpun dana langsung dari masyarakat, giro tabungan, deposito, memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, clearing, transfer, dapat menciptakan uang giral. Fungsi utama bank umum: 1. Minimum dana. Simpanan giro, simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan cek bilet giro. Simpanan tabungan, simpanan yang penarikannya sesuai syarat tertentu, misal buku tabungan ATM. Simpanan deposito, simpanan berjangka yang penarikannya dapat dilakukan pada waktu tertentu. 2. Menyalurkan dana, memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atau perusahaan. Contoh, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, KPR, KKB. 3. Memberikan jasa layanan, transfer dana, inkaso, clearing, jual beli valuta asing, safe deposit box, pembayaran tagihan listrik, dan lain-lain. Bank umum konvensional. Definisi, bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional menggunakan sistem bunga atau interest dan memberikan jasa lengkap dalam lalu lintas pembayaran. Peran utama, jantung perekonomian, menghimpun dana, giro, tabungan, deposito, dan menyalurkan kredit produktif dan konsumtif. Pelancar transaksi, menyediakan layanan transfer, clearing, inkaso, dan pembayaran. Penciptaan uang, menciptakan uang giral melalui proses pemberian kredit. Contoh bank umum konvensional, Bank Mandiri, BNI, BRI, BCA. Bank syariah, definisi, bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, hukum Islam yang melarang unsur riba, bunga, garar, ketidakjelasan, dan maisir, spekulasi atau judi. Apa bedanya dengan bank umum konvensional? Dasar operasi, konvensional, bunga, interest, based. Syariah, bagi hasil, nisbah, jual beli, murabahah, sewa, ijarah, atau skema kemitraan, mudabarah, musyarakah. Hubungan nasabah, konvensional, debitur, kreditur, syariah, mitra kemitraan. Pengawasan bank syariah memiliki dewan pengawas syariah untuk memastikan kebutuhan produk. Investasi dilarang membiayai usaha yang dianggap haram, non-halal. Contoh Bank Syariah Indonesia atau BSI, Bank Muamalat, BCA Syariah, Bank Mega Syariah. Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. Bank yang melaksanakan kegiatan usaha bisa konvensional atau syariah namun memiliki layanan yang terbatas. Apa bedanya dengan bank umum? Layanan terbatas, BPR tidak melayani giro dan tidak ikut serta dalam lalu lintas pembayaran. Tidak bisa clearing atau transfer antar bank secara langsung. Fokus melayani segmen UMKM, usaha mikro, kecil, menengah, dan masyarakat di wilayah yang lebih terbatas. Misal pedesaan, kecamatan. Produk hanya menghimpun dana, tabungan, dan deposito, menyalurkan kredit. Plus minus, kelebihan dan kekurangan. Kelebihan, proses kredit bagi UMKM seringkali lebih cepat
dan sederhana, pendekatannya lebih personal dan memahami kondisi lokal. Tingkat bunga simpanan deposito terkadang lebih tinggi, tetap dijamin LPS. Kekurangan, fitur sangat terbatas, tidak ada mobile banking canggih, tidak bisa transfer, jangkauan wilayah operasional sempit, model relatif lebih kecil. Contoh Bank Perkreditan Rakyat atau BPR, BPR Lestari Bali, lokasi di Bali, BPR Karya Sejahtera, BPR Supra Arta Persada, BPR Arta Prima Perkasa. Bank Digital, Bank Berbadan Hukum Indonesia (BHI) yang beroperasi dengan model bisnis minim kantor fisik dan menyediakan layanan perbankan utamanya melalui channel digital aplikasi smartphone. Catatan bisa berupa bank baru atau bank lama yang bertransformasi. Peran dan karakteristik, efisiensi biaya, biaya operasional rendah, sering menawarkan beban biaya admin dan transfer. Bebas biaya admin dan transfer. Inovasi dan UX fokus pada kemudahan penggunaan aplikasi, user experience, dan integrasi ekosistem, misal e-commerce, ride hailing. Inklusi keuangan menjangkau nasabah, kecepatan proses pembukaan rekening sangat cepat, hitungan menit. Contoh bank digital, Bank Jago, Blue by BCA Digital, Sibank, Alobank. Lembaga keuangan lain. Lembaga keuangan bukan bank, LKBB. Definisi badan usaha di bidang keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat secara tidak langsung, misal premi, iuran, dan menyalurkannya kembali. Perbedaan utama dengan bank, tidak menghimpun dana langsung dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Tidak terlibat langsung dalam lalu lintas pembayaran, clearing, fokus melayani kebutuhan yang lebih spesifik. Contoh LKBB, 1. Perusahaan asuransi, fungsi menghimpun dana premi dari peserta. Peran memberikan proteksi atau manajemen risiko, mengalihkan risiko kerugian finansial, misal kecelakaan, kebakaran, kesehatan, dari individu atau perusahaan ke perusahaan asuransi. Contoh perusahaan asuransi Prudensial Indonesia, Allianz Lab Indonesia, AXA, Mandiri Financial Service, Jasindo, PT Asuransi Jasa Indonesia. 2. Dana pensiun, fungsi menghimpun iuran dari pemberi kerja dan pekerja selama masa kerja. Peran memberikan jaminan kesehatan atau pendapatan di hari tua masa pensiun. Contoh dana pensiun, Taspen, PT Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, BPJS Ketenagakerjaan, Program JHT dan JP, TPLK Manulab Indonesia, DPLK BRI. 3. Pegadaian, fungsi memberikan pinjaman jangka pendek kepada masyarakat. Peran sumber dana cepat, likuiditas dengan jaminan barang bergerak, emas, elektronik, kendaraan, mengatasi masalah tanpa masalah. Contoh pegadaian, PT Pegadaian Persero, Pegadaian Syariah, Pegadaian Swasta, PT Mandiri Utama Finance, PT BFI Finance Indonesia. 4. Perusahaan pembiayaan multi finance. Fungsi melakukan pembiayaan pengadaan barang atau jasa, peran membantu masyarakat perusahaan memiliki aset, misal kendaraan, alat berat tanpa membayar tunai di muka. Contoh perusahaan pembiayaan multi finance, PT Adira Dinamika Multi Finance, TBK Adira Finance, PT FIP Group, PT WOM Finance, PT BFI Finance Indonesia. 5. Pasar modal, fungsi fasilitas perdagangan instrumen keuangan jangka panjang. Saham, obligasi, reksadana, peran bagi perusahaan sumber pendanaan jangka panjang untuk ekspansi bagi masyarakat dan sarana investasi jangka panjang. Contoh pasar modal, bursa efek, perusahaan sekuritas, broker, pialang saham, emiten, perusahaan yang menjual saham atau obligasi, instrumen pasar modal, obligasi. 6. Fintech, finansial teknologi. Fungsi utama menghubungkan pemberi dana dengan peminjam.
via platform digital. Peran memberi akses modal kilat di luar bank, mendorong transaksi cashless dan efisiensi ekonomi. Contoh fintech, finansial teknologi, OPPO, GoPay, Dana, Link Aja. Koperasi simpan pinjam atau KSP. Fungsi utama mengumpulkan modal dari simpanan pokok, wajib, dan sukarela anggota memberikan pinjaman atau kredit produktif konsumtif hanya kepada anggota. Peran utama mendorong ekonomi gotong royong, kemandirian finansial anggota sering menjadi sumber modal usaha pertama bagi anggota, menjalankan usaha demi peningkatan kesejahteraan anggota melalui SHU. Contoh koperasi simpan pinjam, koperasi simpan pinjam mitra usaha, koperasi simpan pinjam Nusantara, koperasi simpan pinjam sejahtera bersama, koperasi simpan pinjam Citra Mandiri. Bank Umum dan LKBB adalah dua pilar penting dalam sistem keuangan. Bank Umum adalah jantung sistem pembayaran dan penyalur kredit utama beroperasi berdasarkan kepercayaan simpanan masyarakat. LKBB melengkapi peran bank dengan menyediakan layanan keuangan yang lebih spesifik, terspesialisasi, manajemen risiko, investasi jangka panjang, pembiayaan aset. Keduanya berkontribusi vital dalam memobilisasi dana dan menggerakkan perekonomian nasional. Proses penciptaan uang digital dan pengganda uang, money multiplier. Jenis uang, uang kartal, uang fisik, kertas dan logam yang kita pegang dan gunakan untuk transaksi langsung. Diterbitkan diedarkan secara resmi oleh Bank Sentral di Indonesia, Bank Indonesia. Disebut juga uang primer atau base money karena merupakan dasar untuk penciptaan uang giral. Contoh uang kertas pecahan 100.000 yang ada tarik dari ATM, uang logam 1.000 untuk membayar parkir. Semua uang tunai ada di dompet atau kasir toko. Uang giral deposit money. Uang yang ada di rekening bank berupa saldo, tabungan, giro, atau deposito. Bentuknya berupa klaim kepada bank. Bank berutang uang tersebut kepada Anda. Alat transaksinya cek, bilet, giro, kartu debit, QRIS, mobile banking. Uang inilah yang diciptakan oleh Bank Umum melalui proses kredit. Aktor utama, proses ini melibatkan 3 aktor utama. 1. Bank Sentral, Bank Indonesia, bertugas menetapkan aturan main bagi perbankan di suatu negara. Alat utamanya untuk mengendalikan jumlah uang adalah giro wajib minimum atau GWM. Mengendalikan peredaran uang primer, base money, uang kartal. 2. Bank Umum Komersial adalah pencipta aktif uang giral dalam perekonomian. Fungsi utamanya menerima simpanan dari masyarakat dan menyalurkan pinjaman kredit kepada masyarakat. Proses pemberian pinjaman inilah menciptakan uang giral baru. 3. Masyarakat nasabah berperan sebagai pihak yang menyimpan uang di bank disebut deposan. Berperan sebagai pihak yang meminjam uang dari bank disebut debitur. Tindakan masyarakat apakah memilih menyimpan di bank atau menarik tunai sangat mempengaruhi efektivitas proses penciptaan uang. Proses penciptaan uang giral. Penciptaan uang giral tidak seperti mencetak uang kertas. Uang giral tercipta ketika sebuah bank umum memberikan pinjaman kredit. Saat bank menyetujui pinjaman, bank tidak memberikan uang tunai. Bank menciptakan simpanan baru, deposit baru di rekening si peminjam. Sejumlah nilai pinjaman tersebut. Simpanan baru inilah uang giral baru. Prinsip inti loan create deposit. Pinjaman menciptakan simpanan. Konsep kunci giro wajib minimum atau GWM. Persentase minimum dari simpanan nasabah, dana pihak ketiga yang wajib disimpan oleh Bank Umum di Bank Sentral. GWM tidak boleh dipinjamkan kembali. Ini adalah rem yang digunakan Bank Sentral untuk mengendalikan seberapa banyak uang yang bisa diciptakan oleh Bank Umum. Contoh, GWM ditetapkan 10%. Bank A menerima deposit 1 juta,
Bank A wajib menyimpan 100.000 10% dari 1 juta. Bank A bebas meminjamkan sisanya yaitu 900.000 ini disebut kelebihan cadangan. Pengganda uang murni multiplier. Definisi sebuah proses yang menunjukkan bahwa setoran awal uang primer dapat dilipat gandakan menjadi jumlah total uang giral yang jauh lebih besar di dalam sistem perbankan. Proses pelipat gandaan ini terjadi ketika bank meminjamkan kembali ekses reserves mereka yang kemudian menjadi simpanan baru di bank lain, dan begitu seterusnya. Dampak rasio cadangan wajib. Keuntungan dan kerugian dari penetapan rasio cadangan wajib yang berbeda oleh bank sentral. Rasio cadangan 30% ketat, penggandaan uang 3,33 kali, keuntungan bank sangat aman, likuiditas tinggi, tahan guncangan, penarikan dana, kerugian ekonomi lambat, kredit, seret bank, pelit pinjaman. Rasio cadangan 30% ketat, 20% moderat, 10% longgar. Skenario mencetak uang dan respon masyarakat. Dampak jika pemerintah melalui bank sentral membiayai belanja dengan mencetak uang secara masif dan apa yang harus dilakukan masyarakat. Dampak ekonomi makro ketika pemerintah, Kementerian Keuangan membiayai defisit besar dengan mencetak uang secara teknis dilakukan oleh bank sentral. Inilah yang terjadi, jumlah uang beredar meledak, uang baru membanjiri pasar, inflasi meroket, terlalu banyak uang mengejar barang yang jumlahnya tetap, harga naik gila-gilaan. Contoh Zimbabwe, Venezuela. Nilai tukar anjlok, nilai rupiah akan hancur terhadap mata uang asing, misal dolar, karena kepercayaan investor hilang. Daya beli masyarakat hancur, uang gaji atau tabungan menjadi tidak berharga nilainya. Apa yang harus dilakukan masyarakat? Satu, jangan pegang uang tunai, cash. Uang tunai adalah aset yang nilainya paling cepat tergerus inflasi. Segera konversi tabungan tunai Anda. 2. Beli aset real, emas, logam mulia, aset pelindung nilai terbaik melawan inflasi sepanjang sejarah. Properti, tanah, dan bangunan cenderung ikut naik harga yang mengikuti inflasi. 3. Konversi ke mata uang asing yang kuat. Simpan dalam mata uang yang stabil seperti dolar, Swiss, jika memungkinkan untuk melindungi dari depresiasi rupiah. 4. Investasi pada aset produktif, beli saham di perusahaan yang kuat yang bisa menaikkan harga jual atau investasikan pada usaha bisnis real Anda sendiri. Hindari utang konsumtif. Fokus pada penyelamatan aset, bukan menambah liabilitas. Uang giral simpanan di bank adalah komponen uang beredar terbesar dan diciptakan oleh bank umum. Proses penciptaan terjadi ketika bank memberikan pinjaman kredit yang langsung menjadi simpanan baru. GWM adalah alat rem bank sentral untuk membatasi proses penciptaan uang ini. Pengganda uang murni multiplier ada proses pelipat gandaan dari setoran awal menjadi total uang giral yang jauh lebih besar. Efektivitas multiplier di dunia nyata dibatasi kebocoran tunai, kelebihan cadangan disimpan bank. Pengertian, tujuan, dan fungsi bank sentral. Apa itu bank sentral? Bank sentral adalah sebuah lembaga negara independen yang memiliki wewenang untuk mengelola mata uang, mengendalikan pasokan uang, dan menjaga stabilitas ekonomi. Di Indonesia, fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI) yang bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Tujuan utama Bank Indonesia mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan tunggal Bank Indonesia adalah menjaga agar nilai mata uang rupiah tetap stabil. Kestabilan ini adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan. Tanpa nilai uang stabil, perencanaan bisnis sulit dan kepercayaan masyarakat untuk menabung akan menurun.
Dengan rupiah stabil, pengusaha dapat membuat anggaran impor bahan baku tanpa takut rugi besar. Akibat kurs, masyarakat tuh juga percaya menabung di bank karena nilai uangnya terjaga. Aspek stabilan inflasi, kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa ini tercermin dari laju inflasi yang rendah dan terkendali, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga. Inflasi yang tinggi menggerus daya beli masyarakat. Uang 100.000 hari ini mungkin tidak akan bisa membeli barang yang sama bulan depan jika inflasi tidak terkendali. Nilai tukar, kestabilan nilai tukar terhadap mata uang negara lain ini tercermin dari nilai tukar kurs yang wajar dan tidak bergejolak, yang penting untuk perdagangan internasional dan investasi. Kurs yang terlalu fluktuatif menciptakan ketidakpastian besar bagi pelaku ekonomi, terutama yang bergantung pada ekspor dan impor. BI melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menstabilkan kurs USD atau IDR. Ini memberi kepastian bagi importir untuk membayar utang, eksportir untuk menerima pendapatan. 3 pilar fungsi bank sentral. Fungsi 1, kebijakan moneter. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan untuk mengendalikan peredaran uang dan suku bunga demi menjaga inflasi tetap rendah. BI bertindak sebagai pengemudi ekonomi. Kebijakan moneter adalah rem saat inflasi tinggi dan gas saat ekonomi lesu. Saat inflasi naik, BI menaikkan suku bunga acuan, BI rate. Harapannya orang lebih milih menabung bunga tinggi daripada belanja, sehingga peredaran uang berkurang dan harga-harga stabil. Fungsi sistem pembayaran mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran tunai, uang kertas, logam, dan non-tunai, transfer digital, QRIS. BI memastikan aliran darah dalam perekonomian berjalan lancar, aman, dan efisien. Ini mencakup semua cara kita bertransaksi. BI meluncurkan QRIS sekarang, satu kode QR bisa menerima pembayaran dari berbagai aplikasi. Bank e-wallet membuat transaksi lebih efisien. Fungsi ketiga, stabilitas sistem keuangan. Menjalankan kebijakan makroprudensial untuk mengawasi bank dan mencegah terjadinya krisis keuangan sistematik. BI bertindak sebagai penjaga agar sistem perbankan tetap sehat, kuat, dan tidak runtuh, seperti domino saat terjadi guncangan ekonomi. BI menerapkan aturan loan to value untuk kredit properti. Ini mengatur batas uang muka DP agar bank tidak sembarangan memberi kredit dan mencegah bubble harga properti. Apa itu rupiah digital? Rupiah digital adalah mata uang digital yang diterbitkan dan dikendalikan sepenuhnya oleh Bank Indonesia. Ini bukan aset kripto, melainkan bentuk digital dari uang kartal, kertas, atau logam yang berlaku sebagai alat pembayaran sah di Indonesia. Rupiah digital disebut sebagai Central Bank Digital Currency atau CBDC. Status hukum sama dan uang kertas dijamin penuh oleh negara. Tujuan mendukung efisiensi ekonomi di era digital dan memperkuat kedaulatan rupiah. Contoh penerapan wholesale CBDC, Bank Indonesia mendistribusikan rupiah digital kepada bank-bank besar untuk transaksi antar bank dalam jumlah besar. Retail CBDC, masyarakat menggunakan dompet digital khusus dari BI untuk membayar belanja kopi di merchant, mirip dengan penggunaan saldo e-wallet saat ini, namun dengan keamanan setara uang tunai. Kelebihan dan kekurangan rupiah digital. Kelebihan rupiah digital menawarkan sistem pembayaran yang lebih modern, cepat, dan inklusif. Kelebihan utamanya terletak pada efisiensi biaya dan keamanan transaksi karena diawasi langsung oleh otoritas moneter tertinggi. Efisien, mengurangi biaya cetak dan distribusi uang fisik. Inklusi finansial, memudahkan masyarakat yang tidak memiliki rekening bank untuk masuk ke dalam sistem formal. Keamanan tinggi, meminimalisir risiko uang palsu karena menggunakan teknologi blockchain atau distributed ledger. Kekurangan dan tantangan rupiah digital. Meskipun canggih, implementasi rupiah digital memiliki risiko yang berkaitan dengan infrastruktur teknologi dan privasi data pengguna. Perubahan sistem ini juga berdampak pada peran bank konvensional.
Ketergantungan teknologi sangat bergantung pada koneksi internet dan listrik. Daerah terpencil mungkin kesulitan mengaksesnya. Risiko cyber menjadi target utamanya serangan hacker atau gangguan sistem berskala nasional. Privasi data, kekhawatiran bahwa setiap transaksi individu dapat dipantau secara detail oleh bank sentral. Kesimpulan, Bank Sentral Bank Indonesia adalah pilar utama yang menjaga kesehatan ekonomi negara, menjaga stabilitas nilai rupiah, mengendalikan inflasi harga barang, dan menjaga stabilitas nilai kurs, melaksanakan kebijakan moneter, mengatur sistem pembayaran, dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Bank Sentral bertindak sebagai penjaga stabilitas ekonomi negara, peran fundamental dalam perekonomian. Mungkin ini presentasi dari saya, Andri Pratama. Terima kasih.